Kembali lagi di Berita Internasional bersama saya Adelia Agustin, Saya Faiza Dirakania. sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Salah satu kebijakan hak asasi manusia yang paling banyak diperhatikan dunia yaitu Human Rights Action Plan of China 2021 sampai 2025. Kebijakan ini merupakan rencana aksi nasional keempat pemerintah Tiongkok dalam memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Rencana aksi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat domestik Tiongkok, namun juga mempengaruhi dinamika hubungan internasional, diplomasi, dan persepsi global terhadap komitmen hak asasi manusia China. Berikut laporan lengkapnya. Human Rights Action Plan of China 2021 sampai 2025 disusun sebagai kelanjutan dari 3 rencana aksi sebelumnya sejak tahun 2009. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia secara menyeluruh. Rencana ini disusun berdasarkan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dan karakteristik Tiongkok, prinsip-prinsip konstitusi, serta semangat deklarasi untuk hak asasi manusia di berbagai instrumen internasional. Dengan demikian, Tiongkok berupaya menunjukkan bahwa pendekatan HAM domestiknya tidak bertentangan dengan standar global, namun tetap disesuaikan dengan konteks dan budaya nasional. Kebijakan ini muncul pada saat Tiongkok menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19 serta pergeseran ekonomi menuju pembangunan berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, rencana ini dirancang untuk memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus memberikan kerangka baru bagi pembangunan berbasis HAM. Rencana aksi ini memiliki tujuan besar, yaitu mengintegrasikan hak asasi manusia di seluruh sektor pembangunan nasional. Pemerintah Tiongkok menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat serta stabilitas sosial. Selain itu, rencana ini juga bertujuan menegaskan posisi Tiongkok dalam tata kelola HAM global. Beijing ingin menunjukkan perannya sebagai aktor konstruktif di PBB, sekaligus menepis kritik negara barat terhadap kondisi HAM di Xinjiang, Tibet, dan isu kebebasan sipil. Tujuan lainnya adalah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Fokus ini digunakan untuk memperkuat legitimasi internal dan menunjukkan bahwa kebijakan negara berorientasi pada rakyatnya. Human Rights Action Plan of China 2021 sampai 2025 mengusung 6 strategi utama. Pertama, strategi hukum dan regulasi. Pemerintah menegaskan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi perlindungan HAM, termasuk revisi peraturan untuk memastikan warga terlindungi. Kedua, strategi penguatan layanan publik, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan pedesaan, dan jaminan sosial. Pendekatan ini menggambarkan konsep developmental human rights, yaitu HAM diposisikan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial. Ketiga, perlindungan kelompok rentan. Pemerintah menekankan mekanisme perlindungan untuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Keempat, pengawasan dan akuntabilitas melalui penguatan mekanisme pengaduan publik dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kelima, pendidikan dan penelitian HAM. China memasukkan isu HAM dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk kesadaran sosial dan budaya hukum modern. Dan keenam, strategi internasional, partisipasi aktif dalam tata kelola HAM global sebagai bagian dari diplomasi. Dari sisi domestik, KLAP memperkuat pemenuhan hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan. Hal ini memperkokoh prioritas hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai fondasi HAM versi Tiongkok. Di ranah internasional, KLAP mendorong perusahaan Tiongkok untuk mematuhi prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM dalam kegiatan investasi luar negeri. Ini relevan terutama dalam proyek-proyek Belt and Road Initiative yang menyebar ke berbagai negara.
Namun, berbagai organisasi HAM seperti Amnesty International mencatat bahwa Tiongkok tetap memprioritaskan stabilitas sosial dan kontrol negara yang berdampak pada pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kritik ini menciptakan ketegangan dengan norma universal HAM. Kebijakan HAM China dilandasi konsep Human Rights with Chinese Characteristic. Dalam konsep ini, hak asasi dipahami dalam kerangka stabilitas nasional, harmoni sosial, serta prioritas kepentingan kolektif dibandingkan kebebasan individu. Sebaliknya, Universal Human Rights menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang melekat tanpa harus mempertimbangkan konteks negara tertentu. Hak sipil, politik, ekonomis, sosial, dan budaya dianggap setara dan tidak boleh dibatasi, kecuali untuk alasan yang sah. Perbedaan perspektif inilah yang sering memicu perdebatan global mengenai pendekatan China terhadap HAM. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa menilai rencana aksi HAM Cina bersifat simbolik dan tidak disertai reformasi nyata. Mereka menyoroti isu Xinjiang, Tibet, Hong Kong, serta kebebasan sipil. Sebaliknya, negara-negara non-barat seperti Arab Saudi memberikan dukungan, memandang kebijakan China sebagai upaya pembangunan dan deradikalisasi. Sementara Indonesia mengambil posisi moderat dengan menolak politisasi isu HAM di Dewan HAM PBB. Human Rights Action Plan of China 2021 sampai 2025 memiliki pengaruh besar terhadap dinamika domestik dan global, baik melalui kebijakan pembangunan maupun diplomasi luar negeri. Perdebatan antara konsep HAM universal dan HAM dengan karakteristik Tiongkok akan terus berlanjut. Namun yang jelas, HRAP menjadi instrumen penting dalam membentuk citra internasional China di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan laporan ini. Sampai jumpa pada program berikutnya.